saya pernah sampaikan di kelas ini kalau nggak salah, cara menghitung tarifnya itu dengan menggunakan pendekatan biaya ya, pendekatan biaya ya. Jadi menghitung berapa tarif untuk PNBP dengan pendekatan biaya. Nah, pendekatan biaya ini adalah bagian dari kebijakan akuntansi ya, bagian dari kebijakan akuntansi. Sehingga dapat nilainya tarifnya berapa gitu ya. Nah, itu diatur dalam pasal 4, 6 sampai 13 ini. Kemudian ada juga diatur di pasal 15 sampai 19 yaitu terkait dengan bagian kewenangan ya. Jadi BUN dan pimpinan menteri atau pimpinan lembaga itu dipisah yang mengakibatkan terjadi perbedaan dalam pencatatan akuntansi. Ya, kalau kita pahami akuntansi ini ada namanya akuntansi pemerintah pusat. Akuntansi pemerintah pusat ini ada dibagi dua lagi, nanti akuntansi bendahara umum negara dan akuntansi pengguna anggaran. Ya, nah KL itu di pengguna anggaran, sedangkan Kementerian Keuangan itu di bendahara umum negara. Jadi akan berdampak ke sana sebagai akibat adanya pemisahan kewenangan. Lalu di pasal 20 sampai 46 itu diatur terkait dengan proses pengelolaan PNBP mulai dari perencanaan sampai dengan pengawasan. Nah, di sini ada beberapa hal-hal yang muncul seperti terkait dengan PNBP turutang ya, yang dicatat oleh instansi pengguna, mitra instansi dan atau wajib bayar. Nah, ini juga akan mempengaruhi kebijakan akuntansinya ya. Jadi ada akuntansi pencatatan untuk instansi pengguna, ada akuntansi untuk mitra instansi, lalu ada lagi terkait dengan dokumennya, ada piutang, lalu ada pengembalian piutang ya, karena terjadinya pengajuan keberatan tadi ya. Jadi itu diatur. Nah, kemudian terkait dengan sistem akuntansi pemerintah ya, akuntansi pemerintah itu ada beberapa laporan-laporan ya, misalnya terkait dengan laporan operasional ya, LO. Nah, LO itu akan mencatat pendapatan dan beban ya, pendapatan dan beban. Nah, beban dan pendapatan itu ya, karena ini adalah PNBP yang berdampak kepada pendapatan, maka dia harus tunduk mengikuti kepada BSAP nomor 12 ini. Ya, kemudian ada lagi namanya Bultek nomor 23. Jadi ini adalah kebijakan-kebijakan akuntansi yang diatur ya. Nah, di Bultek nomor 23 ini diatur tentang aspek non perpajakan ya. Jadi apa saja ya yang tidak berhubungan dengan pajak, mulai dari perizinan, layanan, pemanfaatan SDA dan sebagainya sampai ke non perpajakan lainnya. Nah, ini terkait dengan Bultek, buletin teknis ya. Oke. Nah, bagaimana dengan kebijakan akuntansi PNBP-nya ya? Jadi kalau kita mapping antara Undang-Undang Nomor 9 dengan Bultek SAP Nomor 23, maka akan muncul seperti ini. Jadi terkait dengan jenis penerimaan, objeknya ada SDA, lalu di Bultek itu hubungannya dengan pemanfaatan SDA dan perizinan, dan rinciannya seperti ini. Kita stop dulu karena azan di tempat saya ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Baik, kita lanjutkan lagi ya.
Oke. Nah, ini yang mapping ya kebijakan akuntansi dari Undang-Undang Nomor 9 ke dalam Bultek SAP nomor 23. Jadi rinciannya kurang lebih seperti ini ya. Terkait dengan pengakuan pendapatan untuk SDA itu diakui pada saat kapan dan apa cakupannya. Misal pelayanan di Undang-Undang Nomor 8 ada. Kemudian bentuk pengakuannya ya terkait dengan satu jangka waktu layanan. Jadi ada yang berjangka waktu, ada yang tidak berjangka waktu. Ya, kalau berjangka sudah ditentukan ya. Nah, ini bisa diakui sebagai bagian dari pendapatan layanan. Kemudian terkait dengan kekayaan yang dipisahkan ya. Nah, ini apa yang diakui yaitu hasil investasinya dalam bentuk bunga, jasa giro dan sebagainya, hasil investasi jangka panjang ya dengan menggunakan metode biaya ya dan sebagainya. Nah, ini nanti dibaca sendiri terkait dengan kebijakan akuntansinya. Ya, jadi ini adalah mapping ya, mapping terkait dengan kebijakan akuntansinya. Nah, kemudian hal lainnya ya, hal lainnya terkait dengan hubungan antara Undang-Undang Nomor 9 dan SAP ini nanti akan diatur dalam bentuk PP yang lebih teknis ya. Contohnya misalnya di sini maksudnya PMK tentang petunjuk teknis akuntansi penerimaan negara bukan pajak, akuntansi PNBP dari kegiatan hulu migas ya. Jadi ini bisa nanti kalian cari di website ksap.org ya. Jadi ksap.org. KSAP ini adalah organisasi yang membuat standarisasi akuntansi pemerintah. Jadi biasanya dia merilis peraturan standar ketentuan ya yang berkaitan dengan akuntansi pemerintah. Nah, ini contohnya ya. Jadi karena memang PNBP itu sangat luas sekali, jadi dia dibagi-bagi berdasarkan jenis pengakuannya ya. Oke, itu untuk kebijakan akuntansinya. Kemudian untuk laporannya, PNBP itu masuk dalam LKPP ya. Jadi masuk dalam LKPP ya, baik itu sebagai LRA, neraca gitu ya, maupun di LAK. Kalau LAK ini nanti masuk di burnya ya. Oke, ini contoh terkait dengan LKPP ini tahun 2019 kemarin. Jadi pendapatan penerimaan PNBP itu masuk dalam pendapatan negara dan hibah ya. Dia ada 4 jenis pendapatan di sana, kemudian ada target atau anggarannya dan ada realisasinya, kemudian ada persentase terhadap realisasi. Nah, di sini kita lihat total PNBP-nya lebih dari target, tetapi kalau kita lihat per item PNBP-nya di SDA itu terjadi target yang tidak tercapai ya, hanya 81% saja. Nah, ini masuk dalam realisasi. Nah, ini dari kalau di neraca dia akan muncul di sisi piutang bukan pajak ya. Jadi masuk sebagai piutang bukan pajak di neracanya. Lalu dalam LO ya, dalam LO ini masuk sebagai pendapatan ya, selain dari beban ya, jadi sebagai pendapatan di sini. Jadi jenisnya masuk ke pendapatan penerimaan negara bukan pajak. Kemudian LAK ini yang ada di sisi bunnya ya, di sisi bunnya dia juga masuk di dalam konsep pendapatan ya. Jadi masuk sebagai arus kas masuk ya, arus kas masuk. Oke. Nah, kalau masuk dalam CAL ya, CAL ini kan hal-hal yang dijelaskan terkait dengan item penerimaan tertentu yang perlu dijelaskan ya.
Kalau nggak perlu ya nggak jadi muat, tapi kalau perlu dijelaskan atau dicermati itu biasanya dijelaskan ya. Oke. Nah, ini contohnya misalnya di CAL itu dijelaskan terkait dengan jenis pelanggaran. Ya, jadi pelanggarannya itu apa saja? Satu, misalnya pungutan tanpa dasar hukum. Ada PNBP yang tidak disetor langsung dan penerimaan yang digunakan langsung tanpa mekanisme APBN. Nah, ini dimuat dalam CAL ya, dalam CAL. Nah, untuk pelanggaran tadi itu ada sanksi. Ini saya kira sudah masuk dalam Undang-Undang Nomor 9 juga ya, siapa saja yang diberi sanksi PNBP. Jadi ada 3 pihak ini. Oke, sampai ada pertanyaan nggak kira-kira? Sepertinya belum, Pak. Belum ya? Oke. Kalau belum kita lanjutkan. Nah, ini terkait dengan sanksi. Sanksi itu ada yang satu sifatnya administratif, ada yang sesuai perundang-undangan. Ini perundang-undangan ini berhubungan dengan peraturan lainnya. Kalau dia sanksinya terkait dengan adanya kecenderungan korupsi atau kecenderungan penyalahgunaan wewenang, itu nanti akan berhubungan dengan peraturan yang mengatur itu ya. Contohnya misalnya penyalahgunaan wewenang berarti nanti masuk ke disiplin aparatur sipil, korupsi masuk ke tindak pidana. Nah, yang intinya adalah ada 2 sanksi inilah ya, 2 sanksi. Oke. Untuk pertemuan ini 10 berkaitan dengan kebijakan akuntansi, pelaporan dan sanksi, saya kira itu saja yang bisa disampaikan. Nah, untuk pendalamannya saya minta kalian coba cari di website Kemenq ya, website Kemenq. Nanti di sana ada publikasi LKPP, laporan keuangan pemerintah, publikasi dari tahun berapa sampai tahun berapa itu banyak sekali di sana. Itu kalian coba aja baca satu, kemudian diperdalam aspek yang berkaitan dengan PNBP-nya sebagai bagian dari pendalaman materi 10 ini. Nah, itu dulu yang bisa ditindaklanjuti. Oke. Ada pertanyaan? Kalau enggak, saya lanjut ke pertemuan ke-11 ya. Kak, izin bertanya, Kak. Ya, silakan. Jadi tadi kan dalam aturan catatan akuntansinya kan terkait pengakuan ada yang disetor sesuai hak pemerintah sama ada yang diakui ketika dia diterima gitu, Pak. Nah, hak pemerintah itu apa bedanya dengan yang diterima gitu, Pak? Maksudnya hak pemerintah itu apakah berbeda dengan yang diterima gitu? Ya, jadi kalau kita bicara dengan hak yang diterima, itu sejak sejak munculnya tagihan atau munculnya piutang, ya itu sudah menjadi bagian dari hak yang diterima, hak pemerintah ya, hak pemerintah. Jadi misalnya ini kemarin hari inilah topik kita kan bicara tentang di ujiannya kan keringanan keberatan ya. Nah, ketika muncul surat tagihan ya, surat ketetapan penagihan PNBP itu adalah hak
pemerintah. Tapi apakah itu sudah diterima? Kan belum. Jadi konsepnya adalah muncul piutang, ya. Kalau sudah terima berarti masuk sebagai penerimaan atau sebagai kas masuk atau pendapatan, ya. Nah, ini yang membedakan. Jadi ada satu sisi pemerintah itu memunculkan hak pemerintah dalam bentuk tadi piutang dengan ada surat ketetapan PNBP. Nah, itu kan belum dibayar, tapi ketika si wajib bayar menyetorkan, maka piutangnya akan berkurang, pindah sebagai pendapatan. Jadi realisasi atas pendapatan PNBP-nya. Maka itu yang masuk sebagai penerimaan pemerintah. Demikian Mbak Nanda, gimana? Paham ya maksudnya? Substansi atau nominalnya itu sebenarnya sama ya Pak? Jadi cuma beda di timing pengakuannya aja ya Pak? Ya, kalau hak pemerintah tadi dibayarkan tuntas, dia akan sama. Tapi kalau tidak dibayarkan, contohnya misalnya tadi kan, kan ada waktu sebelum libur kita bahas tentang adanya tagihan yang tidak dibayarkan oleh wajib bayar, gitu ya, yang tidak dibayarkan. Nah, itu masih dalam bentuk piutang, ya. Artinya tidak tuntas menjadi pendapatan. Maka selama tidak dibayarkan, maka piutangnya tetap ada, gitu. Nah, mekanismenya kan nanti akan ada mekanisme penagihan plus denda atau pelimpahan ke PUPN, ya. Mekanisme kan akan ada seperti itu, mekanisme untuk penagihannya. Tetapi intinya tadi Mbak Nanda bilang tadi bahwa tidak semua hak pemerintah itu menjadi penerimaan atau terkonversi menjadi penerimaan. Jadi masih ada hal-hal yang masih nongkrong sebagai piutang, gitu. Gitu ya, Mbak? Terima kasih, Pak. Nah, oke. Kan karena kita kan menganut pembukuan sistem akrual, jadi hak dan kewajiban itu akan memunculkan hutang dan piutang, ya. Contohnya misalnya ada tagihan SPP atau si pihak ketiga, misalnya pengadaan barang nih, pihak ketiganya sudah menyerahkan barangnya tetapi belum menerima pembayaran. Maka ketika ada SPP, surat permintaan pembayaran yang dibuat oleh PPK, itu akan muncul namanya di sana utang pemerintah. Ya, ketika dibayarkan SPM-nya jadi SP2D, itu akan menghilangkan utang dengan mengeluarkan kas, ya, jadi belanja pemerintah. Jadi akan masuk seperti itu. Nah, itu untuk dari sisi pengeluaran. Kalau dari sisi penerimaan seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, konsepnya ada, tapi intinya adalah konsepsinya adalah konsepsi utang dan konsepsi piutang. Itu ya, Mbak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Nah, di segmen ke berapa sekarang? Ke 11 ya, pertemuan 11. Jadi di pertemuan 11 ini kita akan bicara tentang ini ya, tentang PNBP tematik ya, tentang tematik ya. Nah, ini kita akan belajar tentang PNBP migas, minyak dan gas ya. PNBP migas ini merupakan jenis PNBP yang yang cukup besar ya, cukup besar. Kalau tadi kita bicara tentang laporan ya, kan tadi ada beberapa jenis PNBP di sana ya. Nah, ini merupakan salah satu PNBP yang cukup besar. Oke.
Jadi kita hari ini akan belajar tentang dari mana sih pemerintah mendapatkan PNBP, dari aktivitas eksplorasi migas yang dilakukan oleh pihak swasta, ya, atau istilahnya dengan pihak yang melaksanakan kontrak gitu ya, kontrak. Oke. Sebelum masuk ke sini ya, ke dalam tabel ini, kita harus pahami dulu ya tata kelola, ya tata kelolanya dulu sebelum masuk ke teknisnya ya. Tata kelolanya ya, tata kelolanya yang pertama ya, bahwa dalam eksplorasi atau dalam mengambil hasil migas itu tidak dilaksanakan oleh pemerintah ya, meskipun di dalam Undang-Undang Nomor 1945 kan dijelaskan di sana bahwa bumi, air dan kekayaan terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebaik-baik untuk kemakmuran rakyat kan gitu kan, dikuasai oleh negara. Jadi di sana secara konstitusi wilayah NKRI itu dikuasai oleh negara ya, baik itu laut dan ya bumi lah, ya bumi dan laut, yang di atas daratan, di atas di angkasa dan di air atau di laut. Nah, tapi pemerintah tidak melaksanakan terkait dengan migas ini, pemerintah tidak melaksanakan pengambilan sumber daya. Siapa yang melaksanakan? Yang melaksanakan adalah perusahaan. Baik perusahaan yang ditunjuk oleh perusahaan milik pemerintah, maksud saya, contohnya seperti Pertamina, maupun perusahaan asing atau swasta ya, yang ditunjuk oleh pemerintah ya. Nah, penunjukan pemerintah itu dituangkan dalam sebuah kontrak namanya KKKS ya, kontrak kerjasama saya lupa jadinya, kontrak kerjasama sharing lah seperti itu. Nanti coba kita lihat lagi, saya lupa kepanjangannya. Jadi KKKS itu ya, di dalam KKKS itu diatur ya, diatur terkait dengan hak dan kewajiban, yang dimana salah satunya haknya si perusahaan itu dia berhak untuk menjual minyak yang dia keluarkan dari dalam perut bumi ya, yang ditambang ya, itu haknya. Tapi kewajibannya, di sisi lain kewajibannya, dia harus membayar atau harus menjual sebagiannya di dalam negeri. Kemudian dia harus mendapatkan atau membayarkan pajak ya, pajak termasuk pungutan PNBP migas yang dibebankan kepada pihak swasta tersebut ya. Maka muncullah yang ada di dalam skema ini ya. Jadi ini skema ada istilah-istilah seperti lifting. Apa itu lifting? Lifting itu adalah minyak yang dikeluarkan dari dalam perut bumi ya. Nah, ini lifting ya. Untuk mengeluarkan minyak dari dalam perut bumi itu bukan hal yang gampang ya, karena perusahaan yang melakukan eksplorasi minyak itu harus memiliki satu, kemampuan teknologi untuk bisa memetakan di mana cadangan minyak besar dan sebagainya. Yang kedua, kemampuan teknologi untuk bisa melakukan pengeboran ya, tanpa memberikan efek samping kepada lingkungan sekitarnya. Nah, yang berikutnya, kemampuan teknologi untuk mengangkut minyak baik dari dalam perut bumi, kemudian dari atas sampai ke tempat penyulingan atau pengumpulan minyaknya.
Ya, jadi investasinya cukup besar, dananya yang dibutuhkan cukup besar, maka tidak semua perusahaan memiliki kapasitas dan kapabilitas. Ya, nah itu salah satu constraint ya, mengapa tidak semua perusahaan yang bisa masuk ke dalam sektor migas. Nah itu ya. Oke, kita masuk di sini. Nah, nilai yang dieksplorasi, yang diangkat dari dalam bumi itu adalah lifting. Kalau dikalikan dengan harga satuannya, itu akan menjadi gross revenue, ya, gross revenue. Nah, gross revenue ini akan dikurangi dengan yang disebut dengan cost recovery. Cost recovery ini adalah nilai yang diambil ya dari minyak yang ditarik untuk dana recovery ketika perusahaan atau tambang itu berhenti beroperasi. Jadi mengembalikan kembali ke semula, ya seperti itu. Kemudian ada namanya First Range Petroleum ini, ya. Ini yang akan menjadi bagiannya pemerintah, ya, bagiannya pemerintah. Jadi bagiannya pemerintah ini yang akan dihitung nanti, ya, berapa PPN-nya, berapa PBB-nya, lalu berapa PNBP-nya, semua akan dihitung di situ, ya. Nah, dari pengurangan gross revenue dikurang cost recovery dan FTP itu akan menghasilkan equity to be split, ya. Jadi equity, jadi nilai bersih ini nanti akan dibagi persentasenya berdasarkan kontrak perjanjian, ya, perjanjian. Kalau di sini ditentukan kalau minyak 28,85 untuk kontraktor, 71,15 untuk pemerintah. Jadi pemerintah mendapatkan porsi yang banyak, lebih banyak, ya. Nah, dari kontraktor itu sebagian, ya, itu akan dibawa untuk dijual minyaknya, ya. Dijual kemana? Ya ke luar negeri. Ya, kalau dia misalnya perusahaannya misalnya British Petroleum atau Total milik atau Petronas milik Malaysia atau saya lupa yang perusahaan Cina. Jadi banyak perusahaan-perusahaan penambang itu mewakili negara Shell macam-macam itu, ya. Itu hasil penambangan di Indonesia ini akan dibawa ke pusat produksi mereka, ya, di mana di luar negeri. Maka itu akan mereka bawa. Tetapi sebelum dibawa ada ketentuan kontraktor harus mengurangkan bagian yang disebut dengan net DMO, domestic market obligation. Ini artinya ini adalah nilai yang akan dijual, ya, dijual di dalam negeri untuk bagian keuntungannya kontraktor. Lalu dikurangkan dengan pajak sehingga nanti bagian kontraktornya adalah yang disebut dengan neto, ya. Nah, itu dari sisi kontraktor. Dari sisi pemerintah, ya, bagian pemerintah tadi, ya, itu secara konsep akan dihitung PNBP-nya, lalu dihitung pajaknya dan sebagainya. Kemana bagian pemerintah ini dijual? Ya, pemerintah mungkin bisa menjualnya ke Pertamina sebagai perusahaan pemerintah, kemudian untuk dijualkan ke luar negeri. Nah, kenapa ke luar negeri? Karena Indonesia belum ada teknologi untuk mengolah minyak mentah menjadi minyak yang siap dikonsumsi. Ya, di Indonesia nggak ada. Nah, ini sebenarnya sebuah ironi, ya. Ironi, ya. Pertama, kita nggak punya kilang menyimpan cadangan minyak kita, sehingga kita sangat bergantung kepada minyak yang ada di luar negeri, ya. Ya, kalau kalian nggak punya tabungan, pasti kalian hanya mengandalkan kepada pendapatan. Kalau pendapatan kalian lagi bagus, aman. Kalau pendapatannya jadi lagi nggak bagus, ya menggap-menggap gitu kan. Nah, minyak juga sama. Jadi kalau minyaknya nggak disimpan,
maka dampaknya kita akan tergantung kepada situasi pasar minyak dunia. Karena kita melakukan impor minyak, ya kita nggak punya cadangan, sehingga menjadi tidak stabil dari sisi makro ya, dari sisi makronya. Nah, tapi kalau yang ini dari sisi teknis terkait dengan migasnya, ya. Oke. Nah, ini beberapa istilah ya. Tadi first trans petroleum itu apa? Yaitu jumlah tertentu minyak mentah ya yang diambil ya dari tadi pengambil kontraktor tadi oleh siapa? Kalau di kita namanya ada SKK Migas ya. Satker SKK Migas, Satuan Kerja Khusus Migas ya. Nah, ini namanya. Nah, itu untuk apa? Ya untuk diambil jadi bagiannya lah gitu ya. Kalau kurban ya contoh seperti kurban lah. Kurban ada sapi, ada bagian pekurban, ada bagian penerima kurban kan. Nah, pekurban itu dapatnya berapa? Nah, itu dibolehkan diambil dari kurban sapi gitu ya. Nah, untuk bagian pekurban. Nah, pemerintah itu seperti itu, pekurban. Jadi pemilik minyak dia mendapatkan bagian minyaknya. Nah, yang ngolah adalah namanya Satuan Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Migas atau SKK Migas lah istilah pendeknya. Itu ya. Nah, ini pengertian lainnya ya. DMO itu adalah penyerahan bagian kontraktor untuk migas ya. Kalau kita lihat di sini DMO itu di yang warna hijau ini ya. Jadi digunakan untuk, tapi ini nggak ada manfaatnya karena kita nggak memiliki kilang. Kalau kita punya kilang, kita bisa menyimpan ini sebagai cadangan minyak kita. Jadi negara kita terkait dengan ketahanan energi cukup kuat. Kalau sekarang kita nggak kuat ya. Seperti contohnya minyak, kita hanya bisa bertahan di 15 hari saja ke depan. Jadi sangat bergantung kepada volatilitas harga minyak dunia. Kalau 15 hari berarti kalau sekarang saya sudah harus berpikir besoknya untuk satu hari ke-16-nya dan seterusnya. Jadi sangat bergantung. Tapi kalau kita punya cadangan minyak sampai 1 bulan atau sampai 2 bulan, maka kita tidak terlalu bergantung dengan cadangan migas di harga migas di luar negeri. Nah, jadi tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena DMO ini nanti ujung-ujungnya dijual lagi, ya dijual lagi untuk ditukarkan dengan minyak yang siap siap dikonsumsi. Ya. Oke. Nah, ada istilah overlifting dan underlifting. Jadi dalam APBN kita biasanya membuat sebuah asumsi. Asumsinya salah satunya adalah asumsi berapa lifting migas ya. Kenapa lifting ini menjadi bagian dari APBN kita? Karena secara historikal negara kita ini adalah negara penghasil minyak. Meskipun sekarang kita tidak tetap menjadi penghasil minyak, tetapi tidak sebagai eksportir. Ya, minyak kita itu yang diproduksi itu bahkan tidak cukup memenuhi kebutuhan dalam negeri kita. Jadi kita menjadi jadi importir untuk sebagiannya dipenuhi ya. Nah, tapi di dalam aturan ada istilahnya yang disebut dengan overlifting dan underlifting. Jadi kalau misalnya terjadi overlifting ya, jadi nilai kontrak lifting migasnya di atas ya. Jadi di atas akumulasi itu harus ditagihkan untuk diserahkan negara. Tapi bagaimana kalau underlifting kurang dari target? Nah itu kebalikannya ya. Jadi ini di dalam ketentuan pemerintah yang akan memberikan atau membayar uang yang berasal dari cost recovery tadi kepada KKKS. Jadi cost recovery itu sebenarnya menjadi dana siaga, tetapi pada saat ini justru cost recovery itu menjadi dana talangan untuk kasus underlifting. Ya. Nah, itu untuk over dan under. Kemudian untuk DMO, ya DMO
DMO ini dihitung dengan memperhitungkan tarif fee DMO, ya, memperhitungkan tarif fee DMO yang lebih dari harga ICP atau minyak mentah. Jadi kita akan mendapatkan pendapatan minyak DMO ya apabila harga atau fee DMO tadi lebih kecil, ya. Jadi lebih kecil. Oke. Nah, bagaimana bentuk setoran migas? Bentuknya ada dua, ya. Yang jelas konversi ke dalam uang, tidak dalam bentuk minyak, ya, dalam bentuk uang. Setorannya itu maksudnya setoran dari ini ya, hasil penjualan, hasil pembagian ke rekening kas negara. Jadi ada dalam bentuk rupiah, ya. Ini biasanya untuk transaksi di dalam negeri, ya. Ada yang dalam bentuk USD, ini untuk transaksi yang di luar negeri, ya. Contohnya tadi minyaknya dibawa ke luar negeri, kemudian harus dibayar ditagihkan, ya, pajaknya ditagihkan dan sebagainya. Nah, itu sebagian dicatat dalam bentuk USD. Oke. Nah, hal-hal apa saja yang menjadi pengurang rekening migas? Ya, ini ada minyak dan gas. Ya, jadi ada tagihan DMO fee minyak mentah, tagihan atas underlifting. Jadi pemerintah mengeluarkan, ya. Ini maksudnya pemerintah memberi menjadi kewajiban, ya, untuk yang dibebani kepada pemerintah. Tagihan atas fee penjualan minyak bagian negara, lalu PBB migas dan sebagainya. Nah, kalau SDA itu hanya 3 tanpa tagihan terkait dengan DMO, ya. Jadi karena gas kita itu masih berlebih, ya, dibanding dengan kebutuhan gas di domestik, maka kita tidak menerapkan DMO fee untuk gas, ya. Oke, sebelum masuk lebih lanjut, kalian semua terkoneksi ke internet, ya? Ya, Pak. Oke, kalau semuanya terkoneksi ke internet, ya, coba cari sebentar, saya share untuk ininya, ya. Ya, di chat Zoom saya share ada link terkait dengan SKK migas, ya. Coba buka, lalu coba buka annual report untuk tahun 2019-nya. Oke, di sana. Sudah? Yang 2019? Udah, Pak. Oke, ya. Jadi
tugas SKK Migas ya, tugas SKK Migas ini adalah sebagai unit kerja yang ada di bawah Kementerian SDM ya, yang ada di bawah Kementerian SDM yang tugasnya adalah untuk memastikan ya pengelolaan minyak itu sudah sesuai ya, sesuai dengan target ya. Jadi di sana ya, di sana itu kalau kalian lihat ya di awal sekali itu ada target tulisannya di situ. Menuju produksi 1 juta BOPD ya. BOPD itu adalah produksi barrel ya per day ya. Jadi 1 juta barrel of barrel oil per day ya. Jadi barrel oil per day itu apa artinya? Jadi pemerintah negara bisa memproduksi 1 juta minyak ya, 1 juta minyak, 1 juta barrel minyak per hari ya. Itu apa tujuannya ya? Ya ini adalah sebuah kondisi ya bahwa negara kita belum bisa mencapai itu atau terjadi penurunan produksi. Nanti kita akan lihat di dalamnya. Nah, ini target ya. Kalau bisa produksi 1 juta barrel oil per day ini, maka minyak negara kita dalam taraf tidak menjadi pengimpor minyak ya, tidak menjadi pengimpor minyak. Kalaupun mengimpor hanya sedikit sekali sehingga sangat tidak tergantung kepada luar negeri. Nah, itu misi dari SKK Migas ini. Kan karena dia bergerak di sisi hulu migas. Nah, kalian bisa cek di sana ya, di dalam itu visi misi prinsip itu lewatin saja, termasuk juga kenalan sama komisi pengawas dan direksinya ya. Siapa direksinya? Nah, kalian bisa lihat di sana ya, termasuk pengawasnya itu Menteri Keuangan kita ya, Bu Sri Mulyani juga ada di sana. Menteri-menteri ada beberapa ya, Bu Siti Nurbaya ya, beberapa menteri lah sebagai komisi pengawasnya. Nah, tapi kita fokus ke kinerjanya aja ya. Kinerjanya aja. Oke. Jadi dalam kinerjanya disebutkan ya di halaman berapa nih? Halaman 30 ya. Nah, halaman 30 adalah ringkasan eksekutif ya. Di situ disebutkan ya terkait dengan lifting, lalu terkait dengan produksi dan sebagainya. Nah, saya minta kalian sampai ke belakang ya, sampai ke belakang itu semua berkaitan dengan kinerja migas ya, lifting berapa dan sebagainya dan sebagainya. Oke, saya minta nih 16.10 sekarang 16.20 deh nanti 10 menit ya, bahkan kalau bisa 5 menit aja masing-masing mencari data-data yang bisa disampaikan. Nanti ada sesi saya akan bertanya ya terkait dengan hubungannya dengan PNBP migas ataupun terkait dengan penerimaan negara. Ya, boleh mungkin terkait dengan pajak atau apa ya boleh juga. Silahkan kalian baca ya. Kemudian nanti saya akan bertanya di pukul 16.15 ya. 5 menit aja lah, 15. Oke, silahkan.
Oke. Saatnya untuk bertanya sekarang ya. Saya akan bertanya kepada Meisa. Meisa ada? Halo Meisa. Hadir, Pak. Ya. Meisa, coba sampaikan kepada saya informasi apa yang kamu dapat dari laporan annual report itu terkait dengan penerimaan dan PNBP. Di sini ada realisasi produksi minyak dan gas bumi pada tahun 2019. Gimana, Pak? Ya, lanjut. Ya, pada tahun 2019 pencapaian produksi minyak dan kondensat nasional mencapai 745,1 ribu barel minyak per hari atau mengalami penurunan sebesar 26,96 ribu BOPD dibandingkan pencapaian produksi pada tahun 2018 sebesar 772,1 ribu BOPD. Oke, bagaimana pendapatmu? Jadi realisasi minyak bumi dan gas pada tahun 2019 itu malah menurun Pak daripada tahun sebelumnya. Artinya berarti apa? Pendapatmu gimana? Jadi kayak mungkin gimana ya Pak? Kayak pengelolaannya mungkin belum maksimal atau bagaimana begitu Pak? Bentar. Gimana, cukup? Ada lagi yang ingin ditambahkan? Ini Pak, ada juga 6 faktor yang menjadi tantangan dan kendalanya, yaitu adanya penurunan laju produksi, terus adanya hasil pemboran yang tidak sesuai dengan ekspektasi, terus juga adanya kendala cuaca, dan itu menyebabkan adanya penurunan itu Pak. Terus juga adanya gangguan operasional. Ya. Oke. Ya, oke Mesa ya. Jadi ada beberapa ketemu. Oke, lanjut lagi ke Muhammad Waliuddin. Ada? Muhammad Waliuddin Ashraf. Udin, ada Udin? Halo Udin. Ya Pak. Gimana? Apa fakta yang kamu temukan di dalam annual report itu? Jangan lama-lama. Yang di halaman 54 saya baca itu penerimaan negara di sektor hulu migas periode 1 Januari sampai 30 Desember 2019 mencapai 14,6 miliar dengan perincian untuk penerimaan minyak sebesar 9 miliar dan dari gas sebesar 5,6 miliar atau 83% dari target penerimaan negara pada APBN tahun 2019 sebesar 17,5 miliar. Segitu Pak. Ya, kalau dibandingkan dengan pendapatmu? Oh, ya. Pendapatmu gimana jadi? Jangan adanya fakta itu. Dengan adanya fakta ini kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya menurun sebesar 16% ya Pak. Jadi ya perlu lebih optimal aja untuk realisasinya, untuk pengelolaannya, biar tidak terjadi penurunan lagi. Oke. Tapi saya rasa nanti kamu baca lagi ya. Ada yang kayaknya ada yang perlu didalamin. Oke, saya lanjut. Ranita.
Iya, Pak. Oke, Ranita, gimana? Fakta apa yang kamu temukan di sana? Saya menemukan kalau SKK Migas ini melakukan perbaikan tata kelola, Pak. Misalnya saja itu mempertahankan status wajar tanpa modifikasi atas laporan keuangannya di tahun 2019. Kemudian telah selesainya 32 kontraktor KKS, dari mana targetnya itu sebanyak 15, Pak. Serta proses persetujuan atas POD, AFE, dan pengadaannya lebih optimal sesuai tata waktu yang telah ditetapkan, Pak. Oke, apa pendapatmu terkait dengan kinerja SKK Migas itu? Menurut saya, mereka terus berupaya untuk melakukan perbaikan tata kelola, Pak, agar dapat mengoptimalkan segala proses kegiatan hulu migas. Ada lagi yang ingin disampaikan? Itu aja sih, Pak. Fungsi utama dari SKK Migas apa tadi? Saya sudah sampaikan di depan. Fungsi utama. Pelibatan dan BUMN Untuk melaksanakan hulu migas dalam Gimana, Ranita? dana AS untuk melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu tanggal 31 Desember 2019 Enggak, bukan itu. Mencapai target berapa juta? 1 juta, Pak. US juta. 1 juta BP 1 juta. barrel oil per day ya. Iya, Oke. 9. Ya. Oke, kita lanjut. Gali, ada? Ada, Pak. Oke, Gali. Sebutkan fakta apa yang kamu dapat, satu aja. Oh, jadi kalau yang saya dapat sih, Pak, ada di halaman 58 terkait bentuk optimalisasi pemanfaatan aset oleh SKK Migas. Nah, jadi untuk melakukan mendukung efisiensi dari pengembalian biaya atau cost recovery dan tetap menjaga keberlangsungan operasi hulu migas dan gas bumi serta mempertimbangkan percepatan pelaksanaan proyek di sepanjang tahun 2019 demi tujuan yang tadi, Pak, yang 1 juta BPOD. Nah, bentuknya itu dia berupa transfer dan pinjam pakai barang milik negara, terus ada PNBP juga, serta Facility Sharing Agreement yang secara keseluruhan berkontribusi pada penghematan biaya sekitar 77 juta, Pak. Jadi, apa pendapatmu? Kalau pendapat saya, jadi SKK Migas ini memanfaatkan asetnya itu, Pak, dalam bentuk tadi transfer dan pinjam pakai, terus ada PNBP juga, terus sama agreement tadi. Jadi mereka menghemat biaya sekitar 77 juta US dollar, Pak. Oke. Baik, kalau begitu ya mungkin satu lagi kali ya. Satu lagi kita akan saya akan tanyakan ya. Almira, ada Almira? Ada, Pak. Nah, silakan Almira. Apa fakta yang kamu temukan selain yang disebutin teman-teman tadi? Keterlibatan Bank BUMN untuk kegiatan hulu migas dalam pencadangan dana ASR, Pak, atau Abandonment and Site Restoration. Itu gimana tuh? Kumulatif dana ASR-nya per 31 Desember 2019 adalah 1.416,9 juta US dollar. Sedangkan pada 2017 kumulatifnya adalah 1.111 US juta dolar. Berarti ada peningkatan sekitar 300 juta dolar, Pak. Peningkatan apa itu? Dana ASR-nya. Oke. Pendapatmu gimana dengan adanya fakta itu? Dana ASR itu kan, Pak, untuk serangkaian kegiatan untuk
menghentikan pengoperasian fasilitas produksi, serta melakukan pemulihan di lingkungan wilayah kegiatan hulu migas. Berarti kalau misalnya kalau ada peningkatan dana tersebut, berarti pemerintah terus berusaha untuk meningkatkan pemulihan lingkungan, Pak, dari efek dari pertambangan migas. Oke, baik. Ya, terima kasih Almira ya. Ya, Pak. Ya. Teman-teman semua, bahwa di dalam laporan ini banyak hal yang baru yang kita pelajari ya ke dalam konteks terkait dengan pengelolaan SDA kita. Ya, ternyata SDA kita. Ya, tadi ada yang sudah menghubungkan dengan pendapatan negara, ada yang menghubungkan dengan target produksi 1 juta. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa ada tujuan yang sifatnya ekonomi, ada yang tujuan yang sifatnya keuangan negara, ya. Kalau ekonomi tadi yang untuk produksi 1 juta itu kita bisa menghemat untuk biaya impor dan mengoptimalkan penerimaan kekayaan kita. Di sisi lain, pemerintah juga memikirkan bagaimana merecovery daerah-daerah pertambangan, ya. Nah, di sisi yang di keuangan negara, pemerintah juga concern dengan pendapatan dari migas ini sendiri, ya. Oke, saya kira ini positif untuk saya paksa kalian membaca supaya kalian bisa melihat, ya. Tapi tidak cuma sekarang, tidak cuma untuk ini aja, ya. Terkait dengan ini, ya, dengan materi kita pada hari ini, yang pertama tadi terkait dengan akuntansi, dan yang kedua terkait dengan migas, saya akan membuat penugasan kepada kalian, ya. Yang ya penugasannya itu apa? Pertama, kelompok kemarin ada berapa kelompok ya? 6, Pak. 6 ya. Oke. Nah, ada 6 kelompok, ya. Di dalam data publikasi SHK Migas ini ada 2018, 17, 16, kemudian 15, 14, ya. Jadi pas kebetulan juga di sini ada 6 laporan annual report dari SKK Migas. Silakan nanti dibaca, ya, satu kelompok satu laporan, dan nanti kelompok itu mencari juga laporan keuangan pemerintah pusat dengan tahun yang sama. Contoh misalnya laporan tahunan annual SKK Migas 2019, lalu dibaca laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2019, dibaca. Jadi ada 2 dokumen yang dibaca. Nah, dari 2 dokumen itu, masing-masing kelompok membuat analisisnya. Tidak perlu panjang-panjang atau lebar-lebar, ya. Cukup 1-2 halaman saja yang mengindikasikan atau yang menjelaskan terkait dengan pengelolaan PNBP di Indonesia, ya. Laporan PNBP dan khususnya terkait dengan PNBP migas itu, bikin nanti di dalam 1 atau 2 halaman, gitu. Gimana? Ada pertanyaan? Dibuatnya di PPT atau apa, Pak? Dalam bentuk laporan kayak policy brief seperti itu. Oh iya, Pak. Dan pernah kan kita bikin policy brief kan? Sudah, Pak. Nah, dibuat dengan penekanan pada tidak meresum, ya, saya nggak mau meresum, tapi penekanan kepada hal-hal yang itu penting untuk disajikan dan diketahui sebagai bagian dari perbaikan kebijakan atau penyempurnaan kebijakan. Ya, terserah mau apa nanti dari 2 dokumen itu. Tapi harus reasonable. Reasonable itu maksudnya data-datanya harus muncul di dalam policy brief itu, ya. Data-datanya yang yang kalian periksa itu, atau kalian yang masing-masing kelompok ditugaskan itu. Jadi datanya harus disajikan baik dari 2 sumber itu, kemudian nanti akan mengambil apa segmennya. Gitu.
Oke? Ada pertanyaan? Pak izin menyimpulkan berarti tugasnya tuh ngebaca di annual report tadi SKK Migas dan mencari laporan keuangan pemerintah pusat di tahun yang sama. Terus dianalisis ya Pak, dibuat policy brief Ya. minimal 2 halaman. Ya, 2 halaman policy briefnya. Jangan penekanan ke satu isu atau satu hal yang ingin diungkap gitu ya di sana dari itu ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Cukup? Oke. Kalau cukup ya, minggu depan kita akan dengarkan nanti hasil awalnya kita dengarkan sebelum kita masuk ke materi berikutnya. Untuk materi PNBP Migas akan saya share sama materi yang terkait dengan laporan keuangan juga saya share. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya tutup. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, kembali izin live.